dengan kode PW 4 Skyscraper layani rute RT Monas menuju kawasan Bundaran Senayan. Para wisatawan, selamat menikmati perjalanan bersama kami. Tentunya terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti oleh wisatawan. Yang pertama, wisatawan tidak diperbolehkan makan dan minum selama berada di dalam bus. Wisatawan yang membawa makanan dan minuman agar disimpan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wisatawan juga tidak diperbolehkan berdiri, berjalan, yang turun tangga ataupun berlari-larian saat bus ini sedang dioperasikan. Dan yang ketiga, diminta agar saling menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, baik sampah plastik, sampah kertas, ataupun sampah tisu. Layanan bus Transjakarta City Tour juga kami dilengkapi dengan kamera pengawas ataupun kamera CCTV yang akan kami pantau langsung dari bawah, kemudian terhubung ke kantor pusat kami PT Transportasi Jakarta. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan and enjoy Jakarta. Mengawali perjalanan dari titik Irti Monas, tentunya para wisatawan pada saat ini kita berada di Jalan Merdeka Selatan. Kemudian di Jalan Merdeka Selatan ini, para wisatawan bisa melihat terdapat gedung Balai Kota. Gedung Balai Kota yang berada di sebelah kiri kita ini merupakan gedung administratif Kota Jakarta yang sekaligus menjadi tempat kerja resmi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian di ujung Jalan Merdeka Selatan juga terdapat gedung Kedutaan Besar Negara Amerika Serikat untuk Indonesia, dan bersebelahan juga dengan Istana Wakil Presiden yang menjabat saat ini, yaitu Bapak Haji Ma'ruf Amin. Tentunya para wisatawan masih berada di Jalan Merdeka Selatan, dan tepat berada di sebelah kiri para wisatawan terdapat Perpustakaan Nasional Indonesia. Ya, Perpustakaan Nasional ini gedungnya sudah ada sejak tahun 1980, yang sekaligus menjadi perpustakaan tertinggi se-Asia Tenggara dengan ketinggian 126 meter dan terdiri dari 24 lantai. Di lantai 24 tersedia ruang budaya koleksi Nusantara yang sekaligus bisa menikmati pemandangan yang indah di arah Monas. Kemudian di lantai 7 tersedia layanan anak, layanan lansia, dan juga layanan difabel. Dan di lantai 4 tersedia ruang pameran dan juga kantin. Berpindah dari Perpustakaan Nasional, tentunya di depan kita terdapat patung, sebuah patung yang diresmikan pada tahun 2012 oleh karya arsitek dari Bapak Ketut Winata. Ya, para wisatawan bisa melihat di sebelah kanan patung yang menggambarkan seorang mengenakan jas dan kepalanya ditutup di kopiah, kemudian tangan sebelah kiri memegang kertas. Patung ini merupakan patung nasional ataupun tokoh pahlawan yang asli Betawi, yaitu Bapak M.H. Tamrin. Memiliki nama lengkap Bapak Muhammad Husni Tamrin, yang dikenal dengan seorang yang dermawan, kemudian seorang pedagang sukses di kala itu. Kemudian jasanya dikenang yaitu memperjuangkan kualitas hidup Kota Jakarta, yaitu Jalan M.H. Tamrin. Kemudian para wisatawan berdepanan dengan patung M.H. Tamrin, kemudian kita lihat di depan kita terdapat Bundaran Air Mancur. Ya, Bundaran Air Mancur ini merupakan titik awal Jalan M.H. Tamrin sepanjang 2,5 km sampai dengan perbatasan di Stasiun Sudirman ataupun Kali Ciliwung yang berdekatan dengan Stasiun BNI City. Ya, tentunya mengawali perjalanan di Jalan M.H. Tamrin ini, tepat berada di sebelah kanan terdapat Gedung Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang sekaligus menjadi satu-satunya lembaga resmi yang memiliki hak
mengedarkan nilai mata uang di negara Indonesia. Kemudian kita lihat juga terdapat proyek pembangunan MRT Jakarta. Tentunya proyek MRT Jakarta ini yang kita ketahui sudah beroperasi sejak tahun 2019, yang memiliki lintasan sepanjang 15,57 km, diawali dari Bundaran HI menuju kawasan Lebak Bulus. Namun yang saat ini proyek MRT Jakarta yang kita lihat saat ini, yaitu dalam tahap fase yang kedua, memiliki lintasan sepanjang 8,1 km, diawali dari kawasan Bundaran HI menuju ke kawasan kota. Namun setelah dari kawasan kota akan dilanjutkan kembali pembangunan MRT dari kawasan kota menuju ke kawasan Kampung Bandan, ataupun lebih tepatnya di Ancol Barat. Kemudian para wisatawan, sesuai dengan rute kita saat ini, yaitu BW4 Skyscraper ataupun pencakar langit. Dan ternyata memang di Jalan MH Tamrin ini, selain merupakan pusat bisnis perkotaan, kemudian terdapat gedung pencakar langit pertama di Indonesia setelah negara Indonesia menerima kedaulatan menjadi negara yang merdeka. Tentunya gedung pencakar langit pertama di Indonesia yaitu Gedung Sarinah yang terdapat di sebelah kiri kita, yang sekaligus menjadi pusat perbelanjaan pertama juga di Jakarta. Gedung Sarinah ini dibangun pada tahun 1963 dengan ketinggian 74 meter dan terdiri dari 15 lantai. Nama Sarinah sendiri ternyata diambil dari nama salah satu pengasuh Bapak Presiden Soekarno di masa kecilnya. Kemudian selanjutnya wisatawan, Gedung Sarinah ini merupakan gedung pertama sebagai pengguna eskalator ataupun tangga berjalan. Ya, terdapat juga jembatan penyeberangan yang di depan kita. Pemberhentian yang pertama para wisatawan yaitu halte Sarinah. Wisatawan yang ingin turun kami persilakan. Sekali lagi halte Sarinah. Ya, selanjutnya di depan Gedung Sarinah terdapat jembatan penyeberangan yang merupakan saat ini menjadi cagar budaya yang masih aktif sampai dengan sekarang. Jembatan tersebut dinamai dengan jembatan ataupun JPO Kartini. Kenapa disebut dengan JPO Kartini? Ini pun dikarenakan pada saat peresmiannya bertepatan dengan perayaan Hari Kartini, tepat pada tanggal 21 April tahun 1968. Jembatan tersebut menjadi jembatan penyeberangan pertama di Indonesia ataupun di Jakarta dengan ketinggian 8 meter dan panjang 15 meter. Kemudian para wisatawan, di sebelah kanan terdapat gedung Kedutaan Besar Negara Jepang untuk Indonesia. Masih di Jalan MH Tamrin, namun sesaat lagi kita akan memasuki kawasan Bundaran HI. Merujuk penamaan Bundaran HI ini karena terdapat Hotel Indonesia. Kemudian tepat berada di depan kita ini terdapat halte layanan BRT Transjakarta. Dari tampak halte sebelumnya yang sudah beroperasi sejak tahun 2004. Namun setelah direvitalisasi, ternyata halte ini menjadi halte ikonik layanan BRT Transjakarta, yang dimana memiliki keistimewaan tersendiri. Di atas halte tersebut terdapat anjungan yang bisa dinikmati oleh pengguna layanan BRT Transjakarta ataupun wisatawan ataupun pengunjung,
menikmati nuansa pemandangan di area kawasan Bundaran HI. Ya, pemberhentian selanjutnya halte Bundaran HI. Wisatawan ingin turun, kami persilakan. Halte Bundaran HI. Tentu para wisatawan yang ada di bagian atas di lantai 2 bus wisata yang saat ini bisa melihat ke arah halte layanan BRT Transjakarta. Seperti itu gambaran para pengunjung yang menikmati pemandangan di area kawasan Bundaran HI yang bisa bersuah foto ataupun melakukan video vlog dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit di kawasan area Bundaran HI. Kemudian menjadi salah satu tempat destinasi menarik sebagai gambaran Jakarta. Terdapat juga pusat perbelanjaan elit dan juga mewah, yaitu Plaza Indonesia dan juga Grand Indonesia. Seperti Plaza Indonesia yang ternyata sudah beroperasi sejak tahun 1990, kemudian Grand Indonesia beroperasi sejak tahun 2007. Patung selamat datang yang berada di kawasan tengah Bundaran HI ini yang dibangun pada tahun 1962, yaitu dalam rangka menyambut kontingen pesta olahraga Asian Games yang keempat yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno pada Agustus tahun 1962. Kemudian Hotel Indonesia diresmikan pada tahun 1962 yang sekaligus menjadi hotel ternama, Hotel Bintang 5, dan sebagai pengguna lift pertama di Jakarta. Tentunya untuk mengetahui gedung pencakar langit di urutan pertama, ternyata tepat berada di sebelah kanan kita yang dinobatkan sebagai gedung pencakar langit pertama, yaitu gedung Autograf. Ya, bertepatan bersebelahan dengan pemberhentian halte Tosari ataupun yang disebut dengan Autograf atau Tamrin Night yang memiliki ketinggian 382,9 meter dan terdiri dari 75 lantai. Autograf ini bergerak di bidang properti dan juga perkantoran yang baru saja diresmikan pada tahun 2022. Selanjutnya para wisatawan, sesaat lagi kita akan memasuki perbatasan Jalan MH Tamrin dengan Jalan Jenderal Sudirman, yaitu terdapat Kali Ciliwung yang bersebelahan dengan Stasiun Sudirman dengan Stasiun BNI City. Ya, Kali Ciliwung ini merupakan perbatasan dua wilayah, Jakarta Pusat dengan Jakarta Selatan. Kemudian memasuki Jalan Jenderal Sudirman, tepat berada di depan kita terdapat patung tokoh nasional ataupun tokoh pahlawan yang ini bernama Bapak Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai pemimpin gerilya perang tahun 1945 sampai dengan 1949. Keberadaan patung Bapak Jenderal Sudirman memiliki makna ataupun pesan bahwasanya dibangun dengan posisi berdiri dan sambil menghormat. Patung Jenderal Sudirman lebih memilih untuk menghormat kepada masyarakat karena sebagai pemangku jabatan panglima besar yang dianugerahi oleh masyarakat sendiri. Itulah sebabnya kenapa patung tersebut digambarkan dengan posisi menghormat. Pemberhentian selanjutnya halte Duku Atas Bumi Putra. Wisatawan yang ingin turun kami persilakan. Duku Atas Bumi Putra. Ya, kemudian di sebelah kanan terdapat juga gedung pencakar langit yang bernama Menara Astra. Gedung Menara Astra ini bergerak di bidang properti yang memiliki ketinggian 262 meter dan terdiri dari 65 lantai. Dan bersebelahan dengan jembatan penyeberangan tanpa atap yang merupakan salah satu jembatan penyeberangan yang ada di Jakarta. Kemudian wisatawan juga bisa menikmati pemandangan sambil bersuah foto dan dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit di area kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Tentunya para wisatawan,
terdapat juga objek wisata kuliner. Ya, berada di sebelah kiri, para wisatawan bisa melihat, yaitu terdapat Chillax. Chillax ini terdiri dari dua kata, yaitu chill dan relax, yang baru saja diresmikan tahun 2022, yang menyajikan makanan-makanan yang enak dan menarik. Kemudian sebagai daya tariknya terdapat restoran tertutup ataupun terbuka dengan ciri khas bangunan ala Eropa. Kemudian di depan kita juga terdapat jembatan penyeberangan yang diperuntukkan untuk pengguna pejalan kaki dan pengguna sepeda yang bernama Jembatan Karet Sudirman. Pemberhentian selanjutnya halte Karet Sudirman. Wisatawan yang ingin turun kami persilakan. Sekali lagi halte Karet Sudirman. Sudah ada sejak tahun 1980. Namun yang pada saat ini setelah direvitalisasi sejak tahun 2023 ataupun di masa pandemi COVID-19, jembatan tersebut menjadi salah satu daya tarik di Jalan Jenderal Sudirman ini karena di atasnya terdapat menyerupai kapal pinisi. Mengingat sejarah Jakarta pun terdapat sejarah Kerajaan Sunda Kelapa atau sebagai alat transportasi yang dahulunya yaitu kapal pinisi. Kemudian kapal pinisi ataupun jembatan tersebut terhubung langsung dengan layanan BRT Transjakarta Koridor 1, yakni bernama halte Karet Sudirman. Kemudian kita perlu juga mengetahui bahwasanya layanan Transjakarta ini sudah beroperasi sejak tahun 2004. Salah satu layanan Transjakarta yang disajikan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta ataupun di luar dari DKI Jakarta, yaitu layanan bus wisata yang sedang kita naiki. Kemudian terdapat layanan BRT. Layanan BRT ini tentunya yang memiliki jalur khusus yang menyambungkan dari halte ke halte lain. Kemudian terdapat juga layanan non-BRT yang merupakan terdapatnya bus pengumpan yang naik dari pinggir jalan. Lalu kemudian terdapat Royal Trans yang merupakan layanan premium. Selanjutnya para wisatawan, saat ini kita melintasi Jalan Semanggi ataupun yang lebih dikenal dengan Simpang Susun Semanggi. Ternyata jauh sebelum Simpang Susun Semanggi ini dibangun, terdapat banyak rawa-rawa besar yang banyak ditumbuhi oleh tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan semanggi. Kemudian Simpang Susun Semanggi ini diprakarsai pembangunan oleh Bapak Presiden Soekarno yang dibangun pada tahun 1961 sepanjang 1.600 meter tanpa traffic light. Alasan pembangunan Simpang Susun Semanggi ini yaitu untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi setiap harinya dan sekaligus menghubungkan dua jalan penting di pusat kota Jakarta, yaitu Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Berpindah dari kawasan Semanggi, dan di sebelah kanan juga terdapat destinasi wisata menarik dengan area outdoor lapangan hijau yang bernama Hutan Kota GBK ataupun Hutan Kota Pelataran. Yang ternyata Hutan Kota Pelataran ini dipergunakan dahulunya sebagai lahan golf, yaitu seluas 4 hektar. Kemudian dialih fungsikan menjadi destinasi wisata menarik dengan lapangan hijau terbuka yang baru diresmikan pada tahun 2018. Tepat di tahun 2023 di bulan September, Hutan Kota Pelataran ini sempat digunakan sebagai gala dinner dalam rangka KTT ASEAN yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Namun untuk jam operasionalnya dibuka untuk 2 sesi, pagi dan juga sore. Untuk paginya
dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian sesi sore dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Pemberhentian selanjutnya para wisatawan yaitu halte GBK. Wisatawan yang turun di halte GBK, kami persilakan. Kemudian di sebelah kanan terdapat Gelora Bung Karno ataupun yang disingkat dengan GBK, yang menjadi salah satu kawasan arena olahraga terlengkap dan terbesar di Indonesia, yang dibangun pada tahun 1960. Kemudian sebagai tonggak sejarah pembangunan GBK tersebut, yang diawali ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat yang diselenggarakan pada tahun 1962. Tentunya GBK ini menjadi tuan rumah Asian Games yang ke-18 tepat pada tahun 2018. Kemudian kapasitas GBK ini mampu menampung sebanyak 78.000. Adapun asal-usul sejarah pemberian nama Senayan, yang ternyata Senayan ini milik seorang letnan yang berasal dari Bali yang bernama Wangsanayan. Kemudian Wangsanayan ini dikenal seorang sosok yang dermawan dan terkenal sebagai tuan tanah ataupun pemilik tanah di kawasan Senayan. Lalu berawal dari nama Wangsanayan, warga sekitar ataupun masyarakat sekitar pada dahulunya sering melafalkan penamaan Wangsanayan menjadi Senayan. Kemudian terdapat juga sebuah patung yang menggambarkan seorang pemuda dengan semangat yang menyala-nyala yang sedang membawa obor. Patung tersebut bernama Patung Pemuda Pembangun yang diresmikan pada tahun 1972. Makna obor tersebut untuk menerangi ataupun sebagai alat penerang yang mendorong semangat juang para pemuda-pemudi Indonesia. Yang sekaligus di Bundaran Senayan ini menjadi pemberhentian akhir di kode BW4. Silakan persiapan halte tujuan akhir, halte Bundaran Senayan. Pastikan kembali barang bawanya tidak ada yang tertinggal, terjatuh, ataupun tertukar. Dan terima kasih telah menggunakan layanan bus Transjakarta City Tour NJ Jakarta.